Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu ya. PDIP dinilai tak solid dukung Ganjar nyapres ya. Loyalis Puan berpeluang golput. Wow, ada apa begitu kan? Apakah ini sudah kecewa terhadap Pak Ganjar selama ini begitu ya? Bahkan surveinya tidak naik-naik di situ begitu ya. Bahkan Hasto sana sini sudah mulai bingung begitu, ada apa begitu. Iya, karena di satu sisi ada yang kemudian partai kadernya sendiri begitu, kader PDIP sendiri, ya ada yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu kan. Lihat saja begitu. Jadi artinya apa? Banyak yang sudah kecewa kepada Pak Ganjar hari ini. Di satu sisi tidak mampu dalam elektabilitas ya, dalam prestasi begitu ya. 2 periode saja bagaimana? Ada Wadas kemarin banjir, angka kemiskinan seperti itu begitu ya. Terus kemudian banjir masih menyelimuti di Jawa Tengah. Itu padahal 2 periode. Bayangkan begitu. Dibandingkan dengan Anies Baswedan 1 periode membangun DKI Jakarta, itu sangat luar biasa begitu ya. Apalagi coba bayangkan ya, sama-sama membangun ya daerah dengan periode 2 periode. Ya, itu kalau menurut saya pribadi kalah jauh. Presiden pun kalah begitu ya. Inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan selalu dibully di situ ya, seperti itu ya. Dan sekarang dampaknya adalah ya mungkin ada rasa kecewa begitu ya kepada Pak Ganjar di satu sisi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. PDIP dinilai ya tak solid dukung Ganjar nyapres. Loyalis Puan berpeluang golput. Wow, ada apa begitu ya. Maka dari awal saya sudah katakan begitu ya, di channel-channel sebelumnya begitu, mengatakan bahwa Trah Soekarno hari ini itu sangat familiar begitu ya. Ya bisa saja ya, kalau ingin jadi wakil ya wakil Pak Prabowo itu kan sudah selesai sebenarnya begitu ya. Di situ begitu. Bahkan yang terhormat Pak Basuki ya selaku Komod Pertamina, bagaimana kabar kasus Kopama kilang Pertamina? Ini pantesan ya, meski konon surveinya unggul, pengikutnya masih kalap. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat survei itu kan dijadikan sebagai tawaan oleh mereka begitu ya, bagi netizen, publik dan sebagainya. Karena kan sudah paham bahwa survei itu kan dibayar begitu ya. Puan 0,2%, oke lah sekarang 2%. Sedangkan Ganjar stabil 26-41%. Yang penilaian mungkin kadrun. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Kapan calon presidennya tidak pelangak-pelongok terus nih? Ganjar tidak layak. Ada yang mengatakan seperti itu begitu ya. Masalah layak atau tidak itu kan masyarakat yang menilai ini semua begitu kan. Tapi soal prestasi kan di satu sisi kan kita lihat bahwa proses dalam hal ini membangun bangsa kita harus ada yang zamannya terbukti atau bisa dikatakan rekam jejak di situ begitu ya. Bahkan prediksi akan ada 2 paslon saja, Prabowo versus Anies Baswedan. Bisa saja begitu kan. Karena pada hakikatnya menurut saya pribadi PDIP itu sendiri ya, kalau berkoalisi dengan Pak Prabowo menjadi wakilnya ya tidak menjadi masalah. Sodorkan nama Puan di situ pasti ya, kemungkinan besar itu menang begitu ya. Bahkan skenario ya jelas lebih memandang Mbak Puan dari GP ya, apalagi GP itu ibaratnya kartu mati karena banjir di Jateng dan Wadas ya. Gaya lari lintas provinsi, gaya joget pamer kemesraan justru bikin pemilih makin ya ilfil dan meragukan integritas dan kapabilitas ya. Salam waras. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ganjar ini miskin gagasan ya, didongkrak dengan survei berbayar, enggak bakal ngangkat ya. Ingat wawancara Pak Prabowo dengan Najwa, survei itu ada hasil ya, dibuat tinggi untuk naik elektabilitasnya. Ada hasil sebenarnya enggak Ganjar itu elektabilitasnya rendah, katanya begitu ya. Tapi di satu sisi kita lihat saja begitu ya. Biasa anak kapak nggak sejalan ya. Ini sudah ada kritikan luar biasa dari netizen begitu kan, karena apalagi menguasai lembaga survei begitu. Padahal dampaknya survei itu kan 1% begitu. Setelah survei dibaca orang, tidak mungkin membuat orang itu tertarik dengan hal itu. Sudah kelihatan begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini menarik begitu ya. Ini PDIP nilai tak solid dukung Ganjar nyapres, loyalis Puan berpeluang golput. Wow, ada apa begitu ya.
Bahkan PDP Perjuangan ya akan memanggil anggotanya Effendi Simbolon karena menunjukkan simbol ya sinyal akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres ya. Sikap Effendi itu ditunjukkan pada Rakernas Marga Simbolon di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Bayangkan begitu. Kalau sudah kadernya seperti ada yang mendukung si A, si B dan si C, bagaimana dengan yang lain begitu. Ini kan kasihan sekali begitu ya. Jadi menurut saya pribadi ya sah-sah aja sebenarnya membangun bangsa kita bersama-sama, tapi kan tujuannya kan di satu sisi ada yang berbeda begitu kan. Tetapi kenapa PDIP sudah mulai kecewa, ada apa begitu ya? Ya mungkin terkait dengan faktor di satu sisi terkait dengan pencalonan Pak Ganjar ya. Pengamat komunikasi politik Universitas Isa Unggulan M. Jamaluddin Ritonga menganalisa dipanggil Effendi oleh PDP mengindikasikan ya internal partai berlambang benteng moncong putih itu tak berbulat mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon capres di 2024. Namun menurutnya tak semua kader PDP berani terbuka menyampaikan hal tersebut. Iya di satu sisi kan takut begitu ya. Tetapi kenapa sih ya? Ya pada akhirnya kan kita tahu sendiri bahwa seolah-olah partai PDIP kan inginnya hat-trick di situ begitu kan. Tetapi kan lihat situasi dan kondisinya begitu. Sebagai kader PDIP lebih banyak diam sehingga tidak terungkap sikap sebenarnya, kata Jamiluddin dalam keterangannya pada hari Senin ya, Juli ya. Dan bahkan dia mengatakan dalam hal ini dia juga memprediksi sikap yang nama bisa menjadi mengemuka dari kelompok loyalis Puan Maharani di DPR yang sangat membentuk Dewan Kolonel ya. Mereka ini para anggota DPR RI dan PDIP yang sejak awal menginginkan Puan Maharani maju sebagai kontestasi di Pilpres di 2024. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya Pak Ganjar di situ, padahal Puan Maharani terahnya sudah mulai naik di situ begitu ya. Apalagi memainkan Terah Soekarno di situ begitu. Yang menjadi wakil kan tidak menjadi masalah begitu kan. Itu ya pada akhirnya kita tahu sendiri mungkin ada bisikan-bisikan dari sana sini akhirnya ya tidak memilih Puan Maharani begitu. Padahal ini kesempatan emas begitu ya. Menurut Jamiluddin di antara mereka berpulang besar tak menghendaki Ganjar sebagai capresnya ya. Kalau memang Pak Ganjar patuh begitu kan tidak mungkin ya kembali ke yang lain di satu sisi ya kalau tidak dipilih menjadi capres begitu ya. Para pendukung Puan di akar rumput juga bisa saja tidak menghendaki Ganjar. Mereka ini berpeluang golput atau pengalihkan pilihan ke capres lain. Bahkan bagi dia dengan memanggil Effendi Simbolon apalagi jika pemberi sanksi hanya lantaran memberi sinyal mendukung Prabowo, tentu akan memunculkan reaksi dari kader PDIP ya seperti pendukung Puan ya. Ia menilai akan bahaya bila reaksi tersebut dinyatakan dalam diam-diam 1000 bahasa sehingga sulit dipantau petinggi PDIP. Bahkan pembangkangan ya dalam bentuk ya diam akan lebih berbahaya daripada hal itu dinyatakan terbuka. Sikap seperti itu akan membuat petinggi PDIP tidak mengetahui arah dukungan kadernya kepada Ganjar. Bisa saja seperti itu begitu. Ini menarik begitu ya. Bahkan dia mengatakan ya maka itu Jamiluddin menilai acara PDIP yang biasanya memanggil kadernya hanya karena berbeda sikap atau pendapat dapat membuat masyarakat bersepsi ya parpol yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu sebagai partai tidak demokratis. Padahal label PDIP sangat jelas menonjolkan demokrasi. Bahkan Effendi Simbolon bakal dipanggil Dewan Kehormatan DPP PDIP, anggota Komisi 1 DPR itu dipanggil karena omongannya yang menyebutkan Prabowo Subianto cocok nahkodai negara Indonesia yang besar. Ia bilang Prabowo cocok melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, katanya begitu ya. Jadi kan tidak menjadi masalah dengan soal memberikan statement, memberikan aspirasi, memberikan satu dukungan ya. Kenapa kok dipanggil begitu? Ada apa begitu kan? Apa jangan-jangan begitu paniknya atau apa begitu ya? Menurut Hasto, Dewan Kehormatan PDIP akan meminta klarifikasi Effendi terkait undangan yang diarahkan kepada Prabowo Subianto dalam acara Rakernas Margin Simbolon ya. Mungkin sudah takut atau apa begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya yang kemudian banyak sih saya kira kader-kader yang lain juga yang tidak ingin atau tidak suka kepada Pak Ganjar, tapi mungkin di satu sisi takut begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.